Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, seperti biasa masih dengan semangat puisi itu nutrisi. Puisi itu nutrisi ini menjadi kalimat yang masih sering menimbulkan pertanyaan dari teman-teman mengapa memilih kata nutrisi. Sebenarnya saya udah pernah menceritakan dari sisi yang lain, tapi kalau ini sejarahnya sebenarnya pribadi aja sih, ini untuk diri sendiri. Karena ketika saya berinteraksi dengan teman-teman komunitas puisi ataupun kelas-kelas puisi yang ada gitu, saya sering bertemu dengan teman-teman yang merasa terbebani oleh penugasan puisi. Jadi puisi seolah-olah malah justru jadi beban gitu. Entah karena penugasan di kelasnya maupun karena ikut serta dalam event atau lomba sehingga tertekan gitu. Mau menulis begini gimana ya? Akhirnya tidak enjoy dengan saat dia berkarya, tidak menikmati. Karena itu saya mencoba, ya udah saya ambil sudut pandang yang ini saja gitu. Jadi puisi itu nutrisi, justru sudut pandang bagaimana kita mengkonsumsi puisi itu sebagai sumber energi. Karena itu kata puisi nutrisi ini tidak sekedar menginspirasi saya untuk terus menulis puisi, tapi juga bagaimana saya menikmati karya puisi, karya orang. Jadi semangatnya begitu. Ini juga karena saya pernah bertemu dalam satu kasus ya, tapi cuma kasus kecil saja dalam satu komunitas ketika ada seorang yang dalam obrolan di grup gitu ya, obrolan di grup ketika kita sharing-sharing karya gitu, sepenggal bait itu tiba-tiba ada yang meng-share satu puisi, sebenarnya itu copy paste ya, mungkin dia nggak sengaja ya, dia meng-copy paste puisi tapi dia nggak menuliskan itu dari mana, lalu mendapat pujian dari teman-teman, terus dia juga tidak mengaku bahwa itu dari puisi siapa gitu. Padahal kalau kita yang sudah kenal puisi itu kan bukan punya dia gitu. Ini sebenarnya belum kategori pidana ya, karena kan dia hanya iseng aja ya, iseng, tapi kan dia menuai pujian dan dia tidak mengklarifikasi. Saya juga ngerasa mau ikut itu udah terlambat, kan ini obrolan panjang lama gitu ya, tapi ketika kita cross check naik ke history chatnya itu iya bener juga ini, ketika di chat kok lucu juga ya, tapi dia menikmati pujian-pujian dari teman-temannya karena dianggap tulisannya bagus gitu. Ini sebenarnya biasa lah mungkin dalam pergaulan ya, tapi kan sebenarnya ada ketidaksportifan sih, dan yang menyedihkan adalah berarti dia menikmati puisi itu sebagai sesuatu yang untuk mendapat pujian orang lain, untuk mendapat penilaian orang lain. Ini juga sebenarnya kayaknya ya memang biasa kali gitu ya, namanya karya kan kita butuh mendapatkan apresiasi gitu. Namun kalau bagi saya pribadi, mungkin ini karena saya menganggap di dunia puisi ini hanya bagian kecil dari hidup saya, bukan profesi saya. Sehingga saya ingin menikmati aja, enjoy aja. Saya tidak ingin terjebak pada ukuran-ukuran yang memberatkan saya. Sehingga ketika ada teman yang seperti itu sedih aja, kok sampai bela-belain dia. Mohon maaf tidak sportif hanya untuk mendapatkan sanjungan gitu. Dan ternyata banyak lagi cerita-cerita di situ ya. Ada juga yang sampai dengan mungkin ya kalau yang kejahatan kan sampai memplagiat karya orang gitu ya. Atau ya banyak cerita lah. Jadi saya bisa jadi takut saya terjebak pada posisi menilai orang. Oke lah, lupakan itu ya. Yang jelas saya tidak ingin terjebak di situ. Jadi saya ingin puisi itu ya sekedar kita nikmati saja, kita sebagai nutrisi. Karena itu saya ada satu puisi yang saya berharap sih bisa menjadi bagian dari tema buku saya berikutnya, antologi berikutnya. Nggak apa-apa saya bacakan sekarang karena siapa tahu ini mendapat respon dari teman-teman, dan kalau tidak menarik ya saya nggak akan lanjutkan. Jadi ada satu puisi, sebenarnya saya tulis sudah cukup lama ya, tahun 2020, tahun lalu bulan Juli, cuman kok judulnya itu kok cocok mau jadi tema lanjutan. Jadi kalau di buku pertama saya itu kan kita dua kurva saling terbuka, di buku kedua Kidung Para Pencari, dan
mungkin di ketiga ini saya mengambil tema hanya, mungkin kita hanya. Ini juga sebenarnya uh, kekhawatiran saya terjebak pada hitam putih saja gitu. Jadi kalau teman-teman lihat pola saya memilih judul kita dua kurva saling terbuka ini kan terbuka gitu. Sesuatu yang terbuka ya bisa jadi itu masuk ke kebenaran dari banyak sumber. Lalu ketika hidung para pencari pun begitu kan, pencari itu masih mencari, bisa ketemu bisa belum ketemu gitu. Nah yang sekarang ini lebih ini lagi, jadi mungkin kita hanya, kata mungkin ini adalah makna yang terbuka sehingga meluas gitu, semua bisa saja masuk dalam satu diagram kemungkinan gitu kan. Kemungkinan itu sangat luas, namun kita sebagai subjek yang diikuti hanya ini kan justru menyempit. Tapi menyempitnya ini, kita menyempit ini dalam kacamata terbuka. Jadi sebenarnya justru malah semakin terbuka, betul nggak? Jadi ketika kita hanya, tapi mungkin, jadi mungkin juga nggak hanya itu gitu. Mungkin ini sebenarnya cara pandang saya untuk agar tetap lentur saja, agar tetap lentur dalam berpikir ya, sehingga terbuka dalam pemikiran. Oke, saya kan, waduh, ternyata puisinya agak panjang ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya bacakan aja. Siapa tahu menarik. Mungkin kita hanya dua pasien yang dirawat di ruang yang sama. Saling cerita tentang sejarah luka masing-masing. Lukamu oleh rindu, lukaku oleh sepi. Apalah beda. Musik sedih dimainkan pengiring dan drama ini terus berlangsung. Lukamu perih, lukaku sedih. Bermuara bersama dalam cerita yang pura-pura. Kita pandai bercanda dengan peran. Menikmati setiap detiknya. Bagaimanapun kematian bisa datang serupa nyanyian. Mungkin kita hanya dua raga yang sama-sama mencari jiwa yang bersih dari jelaga kecewa. Penuh nada riang dan canda tawa. Walau ada luka lama juga air mata. Karena pada akhirnya tetap ada nyeri. Tetap ada penyesalan. Tak semua memang bisa sesuai duga. Terlebih jika itu perlawanan atas kejujuran. Mungkin kita hanya dua tokoh dalam film drama picisan yang terlibat dalam cinta yang konyol. Percakapan kita hanya gabungan antara rayu dan yang kemayu, dan naif yang kampungan. Tapi kau tak malu, bahkan tersenyum seraya berkata, kami bebas merdeka. Lalu mau apa? Kau menantang dunia dengan senyum sinis, membiarkan penonton berkamburan tinggalkan gedung pertunjukan, tapi kau sama sekali tak takut. Mungkin kita hanya dua titik berdekatan, titik yang berarti akhir kalimat, titik yang bermakna henti. Maka apa bahagianya dekat jika tak ada lagi langkah. Terayun-ayun saja di ruang kosong bernama sela antara yang suum, bukan jeda yang sementara. Kita memang hanya dua luka, perih dan sedih. Mau apa lagi? Temanggung 3 Juli 2020. Ya, ini sebuah puisi yang agak panjang. Rasanya ini menjadi menarik kalau jadi tema umumnya dalam satu buku antologi itu ya. Walaupun ini masih dalam proses ya. Nanti kita nggak tahu kelahirannya akan menjadi seperti apa, tapi sekarang yang terpikir oleh saya di buku berikutnya itu saya mengambil tema besar ini. Kan biasanya begitu ya, buku antologi puisi itu saya mengambil di satu judul dari satu puisi yang saya ambil. Ya tadi semangatnya tetap terbuka, tetap menjadi bagian dari proses panjang. Dan intinya latar belakangnya adalah sebenarnya gini. Ini bukan bocoran ya buat teman-teman. Kebetulan belum lama ada yang nanya tentang bagaimana sih waktu kemarin di Lebaran saya udah bikin satu puisi dan ada seorang teman langsung japri, Pak, di tengah-tengah Lebaran kok masih bikin karya, resepnya apa katanya. Kalau saya sih malah saya juga nggak tahu ya. Yang jelas sebenarnya karena nggak pernah berhenti berpikir saja.
Jadi puisi itu harus lahir dari pikiran. Kita nggak boleh berhenti berpikir, harus cari tema-tema bisa kita pikirkan dalam-dalam. Kayak di ini saya pikir mirip dengan René Descartes ya, filosof aliran eksistensialisme. Ya kan kaidahnya kan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Jadi cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Dalam terminologi agama, penggalan ayat afala tatafakkarun, afala ta'qilun, apakah kamu berpikir, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak menggunakan akal. Itu sering kali muncul dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya ini kan perintah untuk selalu berpikir dan perintah untuk selalu menggunakan. Saya pikir itu yang bisa kita jadikan dasar bagaimana kita tetap, itu menjadi dasar bahwa kita memang mestinya selalu berpikir dan pikiran-pikiran itu bisa kita andalkan menjadi satu karya. Mungkin begitu kali ya, cukup. Salam literasi.